Ketika seseorang memilih diam, bukan berarti perasaannya sudah hilang atau selesai, karena seringkali diam justru menjadi cara untuk menyembunyikan apa yang masih terasa di dalam hati, dan banyak orang tidak menyadari bahwa perasaan yang tidak diucapkan tetap bisa meninggalkan jejak yang halus namun kuat, terutama pada orang yang sedang dipikirkan. Mungkin kamu pernah merasa penasaran, kenapa ada orang yang terlihat cuek, jarang menghubungi, bahkan seolah tidak peduli, tetapi di sisi lain kamu justru sering merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan, seperti perasaan seolah ada yang memperhatikanmu tanpa alasan yang jelas. Perasaan ini biasanya muncul tiba-tiba, tanpa suara, tanpa bayangan, dan tanpa tanda fisik apapun. Kamu hanya merasa seakan ada perhatian yang sedang tertuju padamu, dan meski saat kamu menoleh tidak ada siapa-siapa, rasa itu tetap ada. Dalam psikologi, hal ini dijelaskan sebagai bentuk intuisi dan kepekaan alam bawah sadar, yaitu bagian dari pikiran yang bekerja tanpa kita sadari, karena ketika seseorang sering memikirkanmu dengan emosi yang kuat seperti rindu, penasaran, atau penyesalan, otak bawah sadarmu dapat menangkap perubahan kecil dalam suasana batin, sehingga yang terjadi bukan melihat, tetapi merasakan. Dalam kepercayaan tertentu, perhatian yang sangat intens diyakini dapat membentuk ikatan energi, dan saat seseorang diam-diam memikirkanmu berulang kali, energinya seolah menyentuh ruang batinmu. Itulah sebabnya perasaan diawasi sering muncul ketika kamu sedang sendiri, saat suasana sunyi, atau ketika pikiranmu sedang tenang. Selain itu, tanda lain yang sering dialami adalah kamu mulai sering menemukan namanya di berbagai tempat yang sebelumnya tidak pernah kamu perhatikan, seperti di status media sosial orang lain, komentar acak, judul lagu, buku, atau bahkan di tempat yang terasa tidak ada hubungannya sama sekali, dan pada awalnya mungkin kamu menganggapnya biasa. Tetapi ketika hal ini terjadi terus-menerus, muncul perasaan aneh seolah semesta sengaja mengingatkanmu pada satu orang yang sama. Dalam psikologi, kondisi ini disebut selective attention, yaitu ketika pikiran bawah sadar sedang fokus pada satu objek emosional sehingga segala hal yang berkaitan dengannya terasa lebih sering muncul. Padahal sebenarnya hal itu sudah ada sejak lama, hanya saja baru sekarang terasa menonjol. Namun dalam kepercayaan batin, kemunculan nama yang berulang dipercaya bukan sekadar efek fokus pikiran, melainkan bentuk sinkronisasi batin, yaitu saat seseorang sering memikirkanmu dengan perasaan yang belum tersampaikan, getaran pikirannya diyakini mencari jalan untuk terhubung, dan nama menjadi simbol paling mudah karena membawa memori, rasa, dan ikatan emosional. Itulah sebabnya setiap kali kamu melihat namanya, perasaanmu ikut berubah, jantung terasa sedikit berbeda, dan pikiranmu langsung tertuju padanya tanpa kamu rencanakan. Tanda berikutnya adalah kamu tiba-tiba teringat dirinya tanpa alasan apapun, biasanya saat kamu sedang sibuk, tertawa, atau fokus pada hal lain, lalu tanpa pemicu, wajahnya muncul di benakmu begitu saja, tidak ada lagu, tidak ada tempat, dan tidak ada cerita yang mengingatkan, hanya muncul dan membawa perasaan tertentu. Dalam psikologi, ini dijelaskan sebagai aktivasi memori emosional, karena ketika seseorang memiliki peran penting dalam hidupmu, jejak emosinya tersimpan di alam bawah sadar dan bisa muncul kapan saja tanpa perlu alasan logis. Dalam kepercayaan batin dan energi, ingatan yang muncul mendadak sering dikaitkan dengan pikiran yang sedang saling terhubung. Karena saat seseorang memikirkanmu dengan intens, terutama dalam keadaan rindu, menyesal, atau ingin tahu kabarmu, energinya dipercaya menyentuh ruang batinmu, dan sentuhan itulah yang kamu rasakan sebagai ingatan tiba-tiba, seolah ada yang memanggil namamu tanpa suara. Yang membuatnya terasa berbeda bukan hanya ingatan itu sendiri, tetapi emosi yang ikut menyertainya, seperti rasa hangat, hening, atau sesak yang sulit dijelaskan. Selain itu, emosimu juga bisa berubah tanpa sebab yang jelas. Ada saatnya kamu merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba hatimu terasa berat, sendu, atau justru tenang tanpa tahu kenapa. Padahal tidak ada kejadian yang memicu dan tidak ada kata yang menyentuh,
tetapi perasaanmu berubah begitu saja. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan resonansi emosional, yaitu kondisi ketika emosi seseorang terpicu oleh memori bawah sadar yang masih aktif, meski pikiran sadar tidak menyadarinya. Dalam kepercayaan batin, perubahan emosi mendadak ini dipercaya sebagai bentuk koneksi batin, karena ketika seseorang yang memiliki ikatan emosional denganmu sedang memikirkanmu dengan perasaan yang kuat, entah rindu, kecewa, atau penyesalan, emosi tersebut diyakini ikut memantul dan terasa di dalam dirimu. Semua tanda ini menunjukkan satu hal sederhana, bahwa tidak semua perasaan diungkapkan dengan kata-kata, tidak semua orang yang memikirkanmu akan berani menunjukkannya, dan tidak semua koneksi harus terlihat untuk bisa dirasakan, karena ada hubungan yang tetap bekerja pelan-pelan di dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk disadari. Selain tanda-tanda yang muncul di pikiran dan perasaan, ada juga tanda-tanda yang muncul melalui tindakan halus yang mungkin kamu sendiri tidak menyadari. Misalnya kamu tiba-tiba merasa ingin pergi ke suatu tempat tanpa alasan yang jelas, seolah hatimu diarahkan ke titik tertentu. Mungkin tempat itu pernah kalian kunjungi bersama atau justru tempat yang asing. Tetapi ada dorongan halus yang terus mengganggu pikiranmu, dan dalam psikologi hal ini dijelaskan sebagai panggilan memori emosional, di mana otak bawah sadar menyimpan lokasi sebagai bagian dari pengalaman perasaan, dan ketika emosi tertentu aktif, otak mendorongmu untuk mengunjungi kembali tempat itu, seolah ingin terhubung kembali dengan kenangan yang terkait dengannya. Dalam kepercayaan batin, dorongan mendadak untuk pergi ke suatu tempat dipercaya bukan sekadar ingatan, tetapi sebagai bentuk tarikan energi, terutama jika orang tersebut sedang berada di tempat itu atau sedang mengenangmu di sana. Dan yang membuatnya terasa berbeda adalah rasa harus pergi yang sulit dijelaskan, bukan sekadar ingin jalan-jalan, tetapi ada dorongan halus yang terus menuntunmu, yang membuatmu merasa ada sesuatu atau seseorang yang ingin kamu temui tanpa sadar. Selain itu, tanda lain yang sering muncul adalah kamu sering terbangun di jam yang sama setiap malam tanpa alasan, padahal tidak ada suara, mimpi buruk, atau rasa sakit di tubuh. Matamu terbuka begitu saja disertai perasaan hening yang aneh, dan dalam psikologi, ini berkaitan dengan siklus tidur dan alam bawah sadar yang aktif pada fase tidur ringan, di mana jika ada beban emosional yang tersimpan, otak bisa memanggil kesadaranmu di jam tertentu, seolah ada bagian dari pikiran yang ingin kamu sadari, dan dalam kepercayaannya meyakininya, jam-jam tertentu di malam hari dipercaya sebagai waktu ketika pikiran dan perasaan lebih mudah saling terhubung, sehingga jika seseorang sering memikirkanmu di waktu yang sama, terutama dengan perasaan kuat dan terpendam, energi pikirannya diyakini bisa memicu kamu terbangun tanpa sebab jelas. Dan semakin sering kamu mengalaminya, semakin banyak orang percaya bahwa ini adalah tanda ada seseorang yang diam-diam memikirkanmu dengan intens, meski di siang hari orang itu terlihat cuek dan biasa saja. Di waktu sunyi, pikirannya justru paling jujur dan tulus. Tanda lain yang juga sulit diabaikan adalah kemunculan seseorang dalam mimpimu, karena mimpi bukan hanya bunga tidur atau hal acak, tetapi dalam psikologi mimpi adalah cara alam bawah sadar berbicara ketika pikiran sadar sedang beristirahat, sehingga ketika seseorang sering muncul dalam mimpimu, itu menandakan bahwa orang tersebut masih memiliki muatan emosional yang kuat di dalam dirimu. Dan yang menarik, mimpi ini biasanya datang tanpa kamu pikirkan sebelumnya, seolah muncul sendiri dan terasa nyata saat kamu terbangun, membawa perasaan yang hangat, sedih, atau rindu yang sulit dijelaskan. Dalam kepercayaannya meyakininya, kemunculan seseorang dalam mimpi dipercaya sebagai tanda adanya hubungan batin yang aktif. Karena ketika seseorang sering memikirkanmu dengan perasaan yang belum tersampaikan, energinya diyakini masuk ke ruang bawah sadar dan muncul dalam bentuk mimpi. Itulah sebabnya mimpi tentang dia sering terasa lebih hidup, lebih emosional, dan lebih sulit dilupakan dibanding mimpi biasa. Dan semakin sering mimpi itu datang, semakin banyak yang percaya bahwa perasaan di antara kalian belum benar-benar selesai, meski di dunia nyata orang itu terlihat cuek dan jarang berkomunikasi.
Di alam bawah sadar keterhubungan itu tetap berjalan, mencari jalan untuk disadari. Selain itu, kamu bisa merasa dekat dengannya meski jarang komunikasi, tidak ada pesan rutin, tidak ada percakapan panjang, bahkan mungkin sudah lama tidak bertemu, tetapi di dalam hatimu dia terasa dekat, dan dalam psikologi ini dijelaskan sebagai ikatan emosional yang masih aktif. Karena ketika dua orang pernah berbagi perasaan yang kuat, otak dan emosi membentuk koneksi yang tidak mudah hilang meski konteks fisik dan komunikasi berkurang, dan dalam kepercayaannya meyakininya, kedekatan. Tanpa komunikasi dipercaya sebagai tanda hubungan batin, meski secara nyata orang itu menjaga jarak dan terlihat cuek, perasaannya diyakini masih terhubung melalui ikatan yang lebih halus, sehingga kamu bisa merasakan kehadirannya dalam pikiran, seolah dia memahami keadaanmu meski tidak mengatakan apa-apa. Tanda lain yang muncul adalah dorongan tiba-tiba untuk mengecek kabarnya, muncul tanpa rencana atau pemicu yang jelas. Kamu tidak sedang membuka media sosialnya dan tidak ada orang yang menyebut namanya, tetapi tiba-tiba ada dorongan halus untuk mengetahui bagaimana keadaannya sekarang, dan dalam psikologi ini dijelaskan sebagai aktivasi keterikatan emosional. Ketika seseorang masih memiliki ikatan batin denganmu, pikiran sadar bisa memunculkan dorongan untuk memastikan keberadaannya, meski kamu tidak berniat melakukannya. Dalam kepercayaan batin, dorongan mendadak untuk mengecek kabar seseorang dipercaya sebagai tarikan energi, karena saat dia sedang memikirkanmu dengan intens, pikirannya seolah mengirim sinyal yang membuatmu ingin terhubung meski hanya melihat sekilas kabarnya, dan dorongan ini terasa tiba-tiba dan sulit diabaikan, semakin sering muncul. Semakin banyak yang meyakini bahwa bukan hanya kamu yang teringat, tetapi ada pikiran lain yang sedang mencari jalan untuk kembali terhubung denganmu meski dia terlihat cuek di permukaan. Selanjutnya, kamu bisa merasakan firasat bahwa dia akan muncul atau menghubungimu, datang dengan tenang, bukan harapan berlebihan, tetapi keyakinan halus yang sulit dijelaskan, seolah dia akan mengirim pesan atau muncul di hadapanmu meski tidak ada tanda nyata. Dan dalam psikologi ini disebut intuisi emosional, yaitu kemampuan bawah sadar membaca pola perasaan dan kemungkinan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dalam kepercayaan, firasat seperti ini muncul ketika dua pikiran berada pada frekuensi yang sama. Saat seseorang sering memikirkanmu dan menahan perasaan cukup lama, batinnya diyakini perlahan mendorong tindakan dan dorongan itu bisa kamu rasakan lebih dulu sebagai firasat, dan itulah sebabnya perasaan ini muncul tiba-tiba dan terasa sangat yakin. Semakin kuat firasat hadir tanpa disertai rasa cemas, semakin banyak yang percaya bahwa ada perasaan yang sedang mencari jalan untuk diwujudkan, meski selama ini orang itu terlihat cuek. Batinnya perlahan bergerak ke arahmu, dan intuisi itu muncul sebagai isyarat awal, menandakan ada koneksi yang tetap bekerja meski dalam diam. Semua ini menunjukkan bahwa tidak semua hal terlihat dengan mata atau kata-kata, karena ada hubungan yang tetap aktif, halus, dan terasa di hati, bahkan tanpa komunikasi langsung, dan semakin sering tanda-tanda ini muncul, semakin banyak yang percaya bahwa di balik sikap cuek dan diam, ada perasaan yang diam-diam masih tertuju padamu. Tetap ada ikatan yang tidak bisa diabaikan, dan hati serta pikiranmu bisa merasakannya lebih dulu sebelum disadari oleh orang lain. Semua pengalaman ini membentuk pola yang sulit dijelaskan dengan logika, tetapi jelas terasa nyata. Dan ketika seseorang memikirkanmu dengan intens, itu meninggalkan jejak dalam perasaan, pikiran, mimpi, dan tindakanmu sendiri. Sehingga meski kamu tidak menyadarinya sepenuhnya, energi batin itu tetap bekerja, menghubungkan kalian secara halus dan terus-menerus. Menunggu momen yang tepat untuk terlihat dan disadari, dan inilah sebabnya mengapa kamu bisa merasakan kedekatan, dorongan, atau firasat tanpa alasan jelas, dan semua tanda-tanda ini merupakan bukti bahwa koneksi batin tetap ada, meski dalam diam, dalam cuek, dan dalam kesunyian yang paling sunyi, dan perasaan itu tidak hilang begitu saja, karena energi dan ikatan yang pernah terbentuk terus bekerja, tetap menghubungkan satu sama lain dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka.